Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mungkin di antara kita pernah merasa hidup begitu berat, seolah semua pintu telah tertutup, seolah harapan sirna dan doa belum juga terjawab. Ketahuilah jamaah, panjenengan boten piyambakan, engkau tidak sendiri. Bahkan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga pernah melewati masa yang paling gelap dalam hidupnya. Tahun itu dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Di mana tahun itu dalam waktu yang berdekatan dua sosok penopang terbesar dakwah Nabi wafat. Yang pertama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, penenang jiwa dan sumber ketenangan hati. Beliau adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu pertama turun. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, maghirtu ala mra'atin maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah melihatnya. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha, tetapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut namanya. Rawahu Al-Bukhari. Karena Ibunda Khadijah wanita pertama di hati Nabi. Yang kedua sang paman Abu Thalib yang senantiasa melindungi beliau dari gangguan kafir Quraisy, wafat dalam keadaan sebelum sempat mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan betapa kehilangannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditinggal oleh sang paman yang amat beliau sayangi dan berjasa membela dakwah beliau. Lalu beliau ingin memohonkan ampun untuk sang paman, la astaghfironna lak malam anha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu malam anha anka, selama aku tidak dilarang. Namun ternyata Allah melarang memohonkan ampun, memohonkan istighfar bagi pamannya yang meninggal dalam keadaan musyrik, walaupun beliau sangat sayang kepada sang paman. Sekali lagi ini mengandung pelajaran yang sangat berharga bahwa tauhid adalah modal utama yang tidak bisa ditawar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi kehilangan dua orang tercinta dalam hidupnya, lantas Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun apa yang terjadi? Di sana Nabi disambut dengan caci maki, hinaan, celaan, pengusiran, pelemparan batu hingga berdarah. Di tengah luka dan kesedihan, beliau berdoa dengan penuh kerendahan hati, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahanku, kurangnya usahaku dan kehinaanku di mata manusia. Wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Ini menunjukkan betapa kuatnya ya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua kesedihan dikembalikan kepada Allah. Di saat luka belum sembuh, Allah memberikan hiburan yang tak ternilai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Isra artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan buraq, tunggangan bercahaya yang cepat bagaikan kilat. Adapun Mi'raj yaitu perjalanan Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam naik menembus langit demi langit, bertemu para nabi di setiap langit, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi yang tak dapat dicapai makhluk biasa. Hiburan ini sebagai tanda kasih sayang Allah di tengah duka yang mendalam. Lantas Nabi mendapatkan hadiah yang agung, hadiah istimewa. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Nabi dan umatnya awal mula 50 kali sholat sehari semalam. 50 kali. Ini menunjukkan sebenarnya kita mampu sholat 50 kali. Dan memang itu tugas kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun atas saran Nabi Musa alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan hingga menjadi 5 kali. Namun dengan pahala tetap 50 kali. Maka kaum muslimin, salat yang sudah mendapatkan keringanan 5 kali ini jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita malas mengerjakannya. Naam. Maka kaum muslimin, ada hikmah Isra Mi'raj yang pertama, cahaya datang setelah gelap. Tahun penuh duka dihibur dengan kemuliaan langit. Fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hikmah yang kedua, salat adalah mi'raj seorang mukmin. Hasan Al-Basri mengatakan salat adalah mi'raj bagi hati yang hidup. Di dalamnya hamba naik menghadap Tuhannya. Yang ketiga, ujian itu tanda cinta Allah kepada hamba. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Hikmah yang berikutnya, dunia bukan tujuan akhir. Mi'raj mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan di bumi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita akan melanjutkan membacakan tafsir surah At-Tolak. Kemarin kita sempat menyampaikan sekilas tentang muqaddimah. Surah At-Tolak dinamakan juga oleh ulama surah An-Nisa Al-Qusra
surat An-Nisa Al-Qusra, artinya surat An-Nisa yang pendek. Dinamakan demikian untuk membedakan dengan surah An-Nisa yang panjang atau surah yang keempat dalam Al-Quran, yang oleh ulama dikenal dengan surah An-Nisa At-Tul. At-Tul artinya surat An-Nisa yang panjang. Kalau pada surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala membicarakan hukum-hukum yang diantaranya berkaitan dengan para wanita, maka pada surah At-Tolak ini Allah khusus berbicara masalah perceraian, sehingga dinamakan dengan surah An-Nisa Al-Qusra. Ya, karena pembahasannya penting, ya, sangat-sangat penting, baik bagi wanita maupun laki-laki. Hanya saja isinya lebih besar, membahas tentang hak-hak para wanita. Ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap para wanita, sampai-sampai ada 2 surat khusus yang membicarakan para wanita, surah An-Nisa Al-Qusra dan surah An-Nisa At-Tul. Naam. Maudhu, topik utama pembahasan dari surah At-Tolak adalah perceraian. Masalahnya sangat penting, sampai-sampai Allah dalam surah ini memberikan penekanan yang luar biasa terhadap masalah perceraian. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menikah tidak memahami hukum perceraian, akhirnya dia ngawur dalam masalah ini, sehingga melanggar aturan-aturan masalah perceraian ini. Perceraian atau talak ini perlu untuk dipahami jamaah, perlu untuk dipahami, ya, sebab banyak para wanita yang diceraikan lantas terbengkalai, anak-anaknya tidak diperhatikan, sementara si laki-laki hanya mencari kesenangan-kesenangan, ya, untuk mendapatkan kesenangan, tidak memberikan perhatian kepada wanita yang dicerai dengan sembarangan tersebut. Maka surat ini turun untuk mengagungkan permasalahan cerai, agar seseorang tidak memandang rendah dan remeh masalah perceraian. Sekali lagi, masalah perceraian itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa ini dibahas oleh syariat? Karena dalam perceraian bisa saja terjadi pertikaian, perdebatan, kebencian, masalah harta, dan banyak masalah-masalah yang lain. Maka surat At-Tolak ini turun untuk menjelaskan permasalahan talak dengan baik kepada umat Islam. Itu temanya. Adapun apakah surat At-Tolak termasuk Madaniyah atau Makkiyah? Sepakat para ulama, surah At-Tolak termasuk surah Madaniyah, ya. Artinya surat yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Jadi penamaan surat Madinah, Madaniyah dan Makkiyah itu berdasarkan, ya, turunnya wahyu, ya, turunnya wahyu, bukan tempat, gitu kan. Setiap surat yang turun setelah hijrahnya Nabi maka termasuk Madaniyah, walaupun turunnya di kota Mekah. Contoh misalnya pun surah Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turun di mana? Di padang Arafah, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah.
Namun ternyata surat ini dikelompokkan ke dalam Madaniyah. Ke dalam Madaniyah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya, ya, setelah kita tahu temanya, pentingnya surat ini, kemudian ya, termasuk Madaniyah atau Makkiyah, maka kita akan lanjutkan dengan sebab turunnya ayat. Diceritakan dalam riwayat Al-Hakim nomor 6754 dalam kitab Al-Mustadrak, diceritakan di antara sebab turunnya ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan menceraikan istrinya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi menceraikan Hafsah, maka Nabi ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, talaqta Hafsah wa hiya sawwamah qawwamah wa hiya zaujatuka fil jannah. Ya Muhammad, kamu telah menceraikan Hafsah padahal dia ahli puasa sunnah, ahli sholat malam, dan dia istrimu di surga. Ya, faraji'ha, maka rujuklah kepadanya. Adapun sebab permasalahan yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah tidak dijelaskan. Lalu sebagian ulama ada yang mengkritisi hadis ini, mengatakan oh ini sanadnya lemah. Sebagian mengatakan oh hasan, wallahu alam. Yang jelas itulah perbedaan di antara ulama. Sebagian lain menyebutkan surat ini turun berkaitan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, putra Umar. Ceritanya Umar bin Khattab memerintahkan kepada anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Ya. Maka ketika menceraikan itu, beliau menceraikan bukan pada waktu yang tepat, ya, yaitu Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan sedang haid, dan ini tidak tepat, ini dilarang dalam Islam. Ya. Lalu Rasul bersabda, murhu, perintahkan kepada anakmu Ibnu Umar, falyuraji'ha, supaya segera merujuk istrinya. Tsumma liyumsikha hatta tathura, lalu menahannya hingga ia suci dari haid. Tsumma tahidha, lalu dia haid. Tsumma tathura, kemudian suci lagi. Tsumma insya'a amsaka ba'du, kemudian jika dia menghendaki dia boleh menahannya. Wa insya'a talaqa qabla ayyamassa, dan jika dia ingin dia boleh menceraikannya sebelum dia mencampurinya atau menggaulinya. Fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqu lahan nisa, itulah iddah, masa yang diperintahkan oleh Allah untuk menala istri. Rawahu al-Bukhari. Nah, ini kata sebagian ulama sebabnya ini. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa riwayat menyebutkan yang lain, namun riwayatnya sekali lagi bermasalah. Riwayatnya bermasalah. Nah, taib, kita sudah tahu muqaddimah, sekarang masuk ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, li'iddatihinna, maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Wa ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna,
Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumahnya, wala yakhrujna, dan janganlah diizinkan keluar, illa ayyatina bi fakhishatin mubayyinah, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Wa tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. La tadri, kalian tidak mengetahui, la'allallaha, mudah-mudahan Allah, yuhdisu ba'da dzalika amra, mengadakan suatu ketentuan yang baru. Naam, kaum muslimin, mari kita lihat. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri-istrimu. Jika kita terjemahkan ayat ini secara perlafat atau lafziyah, kata per kata, maka artinya begini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza, apabila, talaqtum, kalian menceraikan anisa, istri-istri kalian. Karena dalam ayat ini terdapat kata ganti, yaitu antum, orang yang kedua tunggal, menjadi kata ganti orang kedua jamak. Pertama kan hei nabi, ya, nabi, tiba-tiba kalian, nah kan begitu. Setelah ditujukan kepada nabi, ya nabi, tiba-tiba apabila kalian, nah, kan begitu. Dari tunggal menjadi jamak, orang kedua jamak, ya, mukhotob. Sebagian para ulama berpendapat bahwa hal ini merupakan dalil bahwasanya hukum asal yang ditujukan kepada Nabi juga berlaku bagi umatnya. Kata Imam Al-Qurtubi, karena Nabi itu adalah uswah, teladan bagi kita. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apapun yang diperintahkan kepada Nabi juga mengenai kita, sebab Nabi adalah uswah kita, panutan kita, suri tauladan dan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha, untuk orang yang menghendaki, ya, rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan bagi orang yang beriman kepada hari akhir, mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang yang banyak mengingat Allah. Maka hukum asal seluruh yang dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku bagi kita, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususan perintah itu bagi Nabi. Kalau nggak ada dalil, itu juga menimpa kita. Nah, jamaah yang berbahagia, sebagian ulama ada yang berpendapat asalnya perkara cerai ini berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin. Adapun surah ini Allah Subhanahu wa taala buka dengan memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan memanggil orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang besar dan jangan dipandang sebelah mata. Karena yang diajak berbicara pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul betapa banyak orang yang memandang remeh masalah perceraian. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak sesuai dengan sunnah. Itu banyak. Mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan solusi bagi mereka, ya. Akhirnya, idza, apabila talaqtumun nisaa, kamu menceraikan istri-istri, kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, maka hendaklah ceraikan mereka
pada waktu iddahnya yang wajar. Yang dimaksud apa? Menceraikan pada waktu iddahnya itu adalah menceraikan dengan talak sunnah. Talak sunnah. Talak berdasarkan waktu menjatuhkannya asalnya terbagi menjadi dua. Saya ulangi, talak berdasarkan waktu menjatuhkannya asalnya terbagi menjadi dua. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunnah dan tolak bid'ah. Ya. Yang pertama tolak sunnah. Tolak sunnah. Talak sunnah. Apa artinya? Talak sunnah itu seorang laki-laki yang menjatuhkan talak satu kepada sang wanita dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Atau seorang laki-laki menceraikan istrinya yang sedang hamil dan jelas kondisi kehamilannya, maka itu namanya tolak sunnah atau tolak sunni. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Atau seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan hamil yang jelas kehamilannya. Itu namanya tolak sunnah. Adapun tolak bid'ah, yaitu tolak yang menyelisihi sunnah. Artinya sunnah di sini adalah bid'ah di sini adalah haram. Jadi tolak bid'ah adalah tolak yang haram. Talak yang haram. Contoh, ada laki-laki mentalak istrinya langsung, kamu saya talak 3. Nah, ini termasuk talak bid'ah. Talak bid'i, tidak disunnahkan. Atau seorang laki-laki menceraikan wanita yang suci dari haid dan sudah dicampuri lalu diceraikan. Ini namanya talak bid'i, bid'ah, haram. Haram. Atau menceraikan wanita dalam kondisi haid atau nifas. Ini talak bid'i, talak yang diharamkan. Nah, kaum muslimin, barang siapa melakukan talak dalam kondisi seperti ini, dia telah jatuh kepada perbuatan dosa. Nah, pertanyaannya, apakah wanita yang ditalak bid'i itu talaknya jatuh dan sah? Itu pertanyaannya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah wanita yang ditalak dengan talak bid'ah itu talaknya sah atau tidak? Jumhur ulama 4 madhab, meskipun talak yang dilakukan adalah talak bid'ah, jika seseorang menjatuhkannya maka talaknya tetap sah, namun dia berdosa. Ini pendapat Imam 4. Adapun pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, talak bid'ah jika dijatuhkan tidak sah. Kenapa? Karena termasuk talak yang haram, dan Allah tidak menerima talak yang haram. Intinya kaum muslimin, talak ini sah atau tidaknya selama seseorang menalak istrinya dengan talak bid'ah, maka dia telah berdosa. Itu lepas dari perbedaan pendapat, kesimpulannya mau berpendapat yang sah atau tidak tetap dosa. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah, talak haram. Nah, begitu. Jadi seorang laki-laki mentalak istrinya yang baru suci dari haid dan dicampuri lalu ditalak, itu talak bid'ah atau talak bid'ah. Atau seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, talak bid'i. Nah, yang ketiga kata Ibnu Katsir, tolak tidak sunnah dan tidak bid'ah. Talak yang tidak sunnah dan tidak bid'ah, yaitu seorang laki-laki mentalak istrinya
ya yang telah masuk usia menopause, sudah nggak bisa haid, atau wanita yang belum haid, atau wanita yang belum digauli. Nah, ada laki-laki menikah belum dicampuri diceraikan, namanya talak tidak sunnah tidak bid'ah. Nah, itu. Talak itu aja. Nah, atau ada laki-laki mencerai wanita yang sudah menopause, wis mbah-mbah pegatan, itu namanya talak tidak sunnah tidak bid'ah. Jadi kaum muslim berbahagia itu istilahnya. Jadi ada 3 ya, ada talak sunnah, ada talak bid'ah, ada talak tidak sunnah tidak bid'ah. Nah begitu. Maka dari sini ada pelajaran, siapapun yang hendak menceraikan istrinya supaya melihat waktu iddahnya, ya, supaya apa? Pas tepat, tidak jatuh kepada talak yang haram. Nah, maka ketika seorang suami marah-marah kepada istrinya, nesu marang garwani pun mboten pareng, tidak boleh serta merta kamu tak ceraikan, nggak bisa. Harus dilihat dan dipelajari dulu sebelum menjatuhkan cerai. Jangan-jangan Anda nanti menceraikan dengan talak bid'ah, dapat dosa jenengan. Misalnya sedang haid, nesu tukaran, nggak memperhatikan istrinya sedang haid atau tidak, moro-moro dipegat. Nah ini tolak bid'i namanya. Atau nifas, habis melahirkan, itu cerai, talak bid'i namanya. Nah maka supaya tidak berdosa, sebelum menceraikan Anda tunggu sampai suci dari haid, lalu diceraikan, dan jangan dicampuri, kan begitu. Itu kaum muslim yang berbahagia. Jadi tolong, ini pentingnya ilmu tentang talak ini. Nah, jadi masih jenengan nesu harus tetap berpikir yang jernih supaya enggak oleh dosa. Nah, jadi dari ayat ini kita tahu bahwasanya perceraian itu perkara yang halal, boleh, ya. Halal. Ya. Lalu muncul, kenapa talak disyariatkan? Loh, kembali kepada kemaslahatan. Ya, talak tidak lain disyariatkan karena untuk memberikan solusi dalam rumah tangga. Sebab perjalanan rumah tangga kan kita nggak tahu ke depan ada apa. Kalau seandainya ada masalah yang sudah ya sangat-sangat kritis, ya, yang tidak bisa disatukan lagi, sudah nggak ada kecocokan, ya, entah suami yang menyimpang atau istri yang menyimpang, ini kalau dipertahankan malah muncul kerusakan yang lebih besar. Ya. Lantas apa gunanya pernikahan kalau hanya mendatangkan bahaya, mendatangkan mudarat bertahun-tahun? Mendingan cerai. Ya, lalu Anda bisa cari yang lebih baik, kan begitu. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Nah, jadi ini tujuan ya disyariatkan cerai atau talak. Beda dengan beberapa agama yang di luar Islam. Ada agama di luar Islam sekali menikah seumur hidup, nggak boleh diceraikan. Akhirnya dalam perjalanan rumah tangga ada masalah-masalah yang datang. Ya. Karena nggak boleh cerai, ruwet akhirnya terjadilah perselingkuhan, kumpul kebo dan sebagainya, mencari ya kepuasan di luar pernikahan. Nah, jadi sekali lagi Islam itu agama yang sempurna, aturannya sempurna, dan untuk kemaslahatan kebaikan umatnya. Jadi cerai itu bisa menjadi rahmat, sebab dengan cerai terkadang bisa menghilangkan bahaya. Nah, tentunya kata para ulama, cerai ini solusi terakhir. Sebelum Anda mengambil solusi terakhir, Anda silakan menempuh dulu sebab-sebab yang bisa menjadikan rumah tangga itu ya kembali ya sakinah mawaddah warahmah. Orang Arab mengatakan akhirud dawa al-kai. Solusi terakhir berobat apa? Dengan kai, menempelkan besi yang dipanaskan. Ini solusinya. Artinya cerai boleh diambil kalau sudah mentok, tidak ada solusi lagi. Nah, begitu.
Sebab apa? Tujuan perceraian adalah menghilangkan bahaya, bukan menimbulkan bahaya. Kalau dengan cerai menimbulkan bahaya, jangan cerai, kan begitu. Karena tujuannya bukan untuk itu. Apalagi saling balas dendam, gak boleh, haram. Dan ingat, Allah lebih tahu niat-niat kita. Siapa yang cerai karena Allah betul-betul ingin mendapatkan keselamatan, kemaslahatan dari kedua pihak, Allah tahu. Siapa yang cerai karena balas dendam, Allah juga tahu, kan begitu. Nah itu. Lalu kapan iddahnya, waktu untuk menceraikan wanita-wanita tersebut sudah dijelaskan. Nah, yaitu wanita yang suci dan sebelum digauli. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dalam Quran sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Jadi kalau dia memang belum dicampuri, ya misalnya masih suci, masih gadis, lalu cerai, nggak ada iddah sudah. Nah, itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu, sudah malam. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Jadi kaum muslimin, yang terpenting dari apa yang lagi rame sekarang seperti Isra Mi'raj itu, Anda supaya mengambil pelajaran. Yang pertama, menjaga sholat. Menjaga sholat yang pertama, karena sholat itu yang dihisab pertama kali. Yang kedua, kalau kita baca hadis tentang Isra Mi'raj, ada pelajaran berharga. Di surga itu tanahnya qi'an, berlembah-lembah dan luas, dan tanamannya pohon kurma dari emas, ya. Maka barang siapa ingin memperbanyak ladang atau tanaman di tempatnya di surga kelak, maka perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, ditambah dengan 4 kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.